Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Mobil travel melaju pelan, seperti enggan, menelan jalan aspal yang pecah-pecah dan berlubang. Setiap roda menghantam lubang, tubuh mobil ikut terguncang, seakan ikut mengeluh karena harus masuk ke wilayah yang jarang disinggahi manusia. Di kiri dan kanan, hutan jati berdiri rapat. Batang-batangnya tinggi dan lurus seperti pagar raksasa yang menutup jalan keluar. Senja meredup. Langit yang tadinya jingga berubah keunguan, lalu perlahan diselimuti kabut tipis yang turun dari sela-sela pepohonan. Udara di dalam mobil mendadak terasa lebih dingin, meski kaca jendela tertutup rapat. 8 mahasiswa itu terdiam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi candaan soal tugas lapangan yang biasanya riuh. Bahkan Satria, yang paling cerewet, kini hanya menatap layar ponselnya yang tak mendapat sinyal, lalu menghela napas panjang. Raka duduk di bangku paling depan, tepat di belakang kursi sopir. Ia memperhatikan jalan yang semakin sempit, juga bayangan pepohonan yang seperti bergerak setiap kali lampu mobil menyapunya. Pak Yono, sopir mereka, berdaham pelan. Tangannya mencengkram setir lebih kuat dari sebelumnya. Mas Raka, suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Nanti kalau sudah sampai desa, tolong teman-temannya jangan ribut. Randu Alas itu hawanya beda. Raka menoleh. Beda gimana, Pak? Pak Yono tak langsung menjawab. Matanya tetap lurus ke depan. Bukan tempat buat orang sembarangan bersuara keras, apalagi kalau sudah malam. Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana di dalam mobil semakin sunyi. Beberapa menit kemudian, dari balik kabut muncul sebuah gapura tua. Catnya mengelupas, ditumbuhi lumut hijau delap. Lampu mobil menyinari tulisan di bagian atasnya, membuat huruf-huruf itu tampak buram dan retak. Raka menyipitkan mata. Di bawah sorot lampu, tulisan itu sempat terbaca. Randu Naas. Jantung Raka berdegup lebih kencang. Tangannya refleks mencengkram tas di pangkuannya. Pak, itu tulisannya? Raka bergumam, tapi suaranya terpotong oleh deru mesin. Mobil terus melaju melewati gapura itu. Raka menoleh lagi lewat kaca spion kecil di samping kursinya. Kini, tulisan di gapura itu terbaca jelas. Randu Alas. Seakan apa yang ia lihat barusan tidak pernah ada. Mas Raka, kenapa? Tanya Alia pelan dari bangku tengah. Raka menelan ludah. Enggak, mungkin cuma salah lihat. Tapi dadanya terasa sesak. Karena ia yakin tadi ia tidak salah baca. Mobil pun masuk lebih dalam ke jalan desa yang gelap, meninggalkan gapura tua itu berdiri sendiri di balik kabut, seperti penjaga yang baru saja membuka pintu bagi tamu-tamu yang tak tahu apa yang menunggu di dalam. Ilusi atau peringatan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang berdiri sedikit menjorok ke dalam dari jalan desa. Bangunannya besar, beratap tinggi, dengan tiang-tiang kayu gelap yang tampak menghitam dimakan usia. Beberapa bagian dindingnya dipenuhi retakan halus, seperti urat-urat tua yang menjalar pelan. Halaman depannya luas, tapi tidak terawat. Rumput tumbuh liar sampai ke mata kaki, dan pohon nangka besar berdiri tepat di seberang jalan. Daunnya lebat menutup sebagian cahaya lampu jalan. Begitu mesin dimatikan, kesunyian langsung menelan mereka. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Hanya desiran angin yang menyapu dedaunan. Seorang pria parubaya keluar dari teras rumah. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, dan sorot matanya tajam, meski wajahnya terlihat ramah dipaksakan. Sampean rombongan kampus ya? Tanyanya singkat. Iya Pak, kami mau KKN, jawab Raka sambil turun dari mobil. Pria itu mengangguk. Saya Tarman, perangkat desa di sini.
Ia mengeluarkan kunci dari saku celananya, lalu menyerahkannya ke Raka. Saat kunci berpindah tangan, jari Pak Tarman terasa dingin, jauh lebih dingin dari udara senja. Sebelum pergi, ia menatap mereka satu persatu. "Kalau malam," katanya pelan tapi tegas, "pintu dan jendela belakang jangan dibuka, apapun alasannya." Alia hendak bertanya, tapi Pak Tarman sudah lebih dulu melangkah pergi, meninggalkan kalimat itu menggantung tanpa penjelasan. Mereka pun mulai menurunkan tas, galon, dan kardus peralatan dari bagasi. Beberapa mencoba bercanda untuk mengusir rasa canggung, tapi tawa itu cepat mati begitu saja, seolah tak pantas terdengar di tempat itu. Saat Raka mengangkat ranselnya, tanpa sadar pandangannya tertarik ke seberang jalan. Di bawah pohon nangka besar itu, ada seseorang berdiri. Tubuhnya kurus, diam, dan membelakangi batang pohon. Wajahnya tertutup bayangan, tapi arah kepalanya jelas menghadap tepat ke Raka, seperti sedang memperhatikan setiap gerakannya. Raka membeku. "Rak, bantuin angkat galon dong," teriak Satria dari belakang. Raka tak menjawab. Matanya tetap terpaku pada sosok itu. Perlahan, ia melangkah 1-2 langkah ke arah jalan, ingin memastikan apakah itu warga desa atau hanya bayangan batang pohon. Namun, tepat saat ia menjejakkan kaki di tepi aspal, sosok itu lenyap. Bukan berjalan pergi, bukan bersembunyi. Hilang begitu saja, seolah tak pernah ada di sana. "Raka, kenapa bengong?" tanya Alia kini berada di sampingnya. Raka menelan ludah. "Tadi kayak ada orang di situ." Alia menoleh ke arah pohon nangka. Halaman itu kosong, hanya dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin. Tapi Raka tahu, tidak ada suara langkah, tidak ada suara daun terinjak. Dan yang paling mengganggu, sosok itu terlalu diam untuk disebut manusia biasa. Malam turun cepat di randu alas. Saat mereka menutup pintu depan dan menyalakan lampu ruang tengah, rumah joglo itu terasa seperti tubuh besar yang mengurung mereka di dalam perutnya. Dinding kayu berderit pelan, seperti bernafas pelan di antara gelap. Malam pertama pun dimulai dengan perasaan bahwa mereka bukanlah tamu yang diharapkan. Malam datang tanpa suara di randu alas. Langit di luar jendela hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Lampu ruang tengah menjadi satu-satunya sumber cahaya, memantul redup di dinding kayu yang kusam. Mereka duduk melingkar, mencoba menata rencana kegiatan esok hari, meski pikiran tak benar-benar fokus. Setiap bunyi kecil terdengar terlalu jelas, terlalu dekat. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara langkah berat terdengar dari atas genteng. Bukan suara gesekan kecil seperti tikus, bukan pula loncatan ringan seperti kucing. Langkah itu teratur, pelan, dan terasa berat. Semua kepala otomatis menengadah. "Siapa yang naik ke atap?" bisik Alia. Tak ada yang menjawab. Langkah itu berhenti tepat di atas ruang tengah, lalu terdengar suara seperti sesuatu menyeret genteng, membuat debu jatuh tipis dari langit-langit. "Paling monyet," gumam Satria, tapi suaranya tak yakin. Belum sempat mereka bernapas lega, krek, suara engsel pintu belakang berderit. Raka refleks berdiri. Bukannya tadi udah dikunci? Mereka menoleh ke arah dapur. Pintu belakang terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih amis, membuat bulu kuduk meremang. Alia menjerit kecil. Raka berjalan perlahan mendekati pintu, menahan napas, lalu menutupnya kembali dan memutar kunci dengan tangan gemetar. "Anginnya kenceng mungkin," kata Satria mencoba terdengar santai. Namun tak ada angin yang cukup kuat untuk membuka pintu yang terkunci dari dalam. Baru saja mereka kembali duduk, trak, lampu padam. Rumah joglo itu langsung tenggelam dalam gelap total. "Rak," suara Alia bergetar. Dalam keheningan itu, terdengar sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Seperti deham napas berat,
datang dari sudut ruangan. Dekat, terlalu dekat. Raka merogoh saku dan menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu menyapu lantai, dinding, tiang kayu, dan berhenti di sudut tempat suara itu terdengar. Kosong, tak ada siapapun. Namun bau lembab dan anyir masih terasa menggantung di udara. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali seolah tak pernah padam. Tak ada yang berani bicara. Mereka akhirnya memutuskan masuk ke kamar masing-masing lebih cepat dari rencana, dengan langkah cepat dan pintu yang dikunci rapat. Di kamar perempuan, saat Alia hendak merapikan kasur, kakinya menyenggol sesuatu di bawah ranjang. Ini apa? Raka membantu mengangkat ranjang sedikit. Di bawahnya, ada piring kecil berisi sisa bunga kering, abu dupa, dan sepotong kain kuning yang sudah berdebu. Sesajen lama, ditinggalkan entah sejak kapan. Berarti, rumah ini dulu sering dipakai buat ritual ya? Bisik salah satu dari mereka. Tak ada yang menjawab. Di luar, angin berdesir melewati celah-celah jendela, seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Malam itu, mereka tidur dengan lampu tetap menyala, dengan jantung yang sulit tenang. Karena kini, mereka tahu satu hal pasti. Randu Alas sudah mulai berbicara. Pagi di Randu Alas datang dengan wajah yang berbeda. Cahaya matahari menembus sela-sela daun jati, ayam berkokok dari kejauhan, dan beberapa warga tampak menyapu halaman seperti desa pada umumnya. Jika bukan karena kejadian semalam, mungkin mereka akan mengira semuanya baik-baik saja. Mereka berjalan menuju rumah Pak Haji Rashid, tokoh desa yang dikenal ramah dan disegani. Rumahnya lebih terang, lebih hidup, dan halaman depannya penuh tanaman bunga yang terawat. Pak Haji menyambut mereka dengan senyum lebar. Silakan, silakan. Anak-anak muda sekarang rajin mau turun ke desa. Wawancara berlangsung lancar. Pak Haji bercerita tentang sejarah desa, tentang hasil panen, tentang tradisi yang mulai jarang dilakukan. Suaranya tenang, sesekali diselingi tawa kecil. Kamera menyala. Mikrofon menangkap setiap kata. Tak ada tanda-tanda keanehan, tak ada suara aneh. Hanya angin pelan yang menggerakkan dedaunan di luar jendela. Namun ketika wawancara hampir selesai, senyum Pak Haji perlahan menghilang. Tatapannya menjadi lebih dalam, lebih serius. Ia mencondongkan badan sedikit ke arah kamera. Nah, katanya pelan, setelah maghrib jangan rekam apapun. Satria terkekeh kecil. Kenapa Pak? Biar nggak capek ya? Pak Haji tidak ikut tertawa. Malam di sini bukan milik kita. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka pamit dengan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sore menjelang, mereka kembali ke rumah Joglo dan memutuskan memindahkan file rekaman ke laptop untuk memastikan hasilnya aman. Yang tadi siang suaranya jelas kan? Tanya Alia. Harusnya aman, jawab Satria sambil menekan tombol play. Wajah Pak Haji muncul di layar. Suaranya terdengar jernih pada awalnya. Namun di balik setiap kalimatnya ada bunyi lain. Ting, tong, ting. Pelan, seperti logam dipukul dari jauh. Mereka saling menoleh. Dengar nggak? Bisik Raka. Volume dinaikkan. Kini semakin jelas. Alunan gamelan, lirih, mengalun pelan di belakang suara Pak Haji, seolah ada pertunjukan yang berlangsung di ruangan lain. Padahal tadi siang gak ada suara apa-apa, kata Alia dengan wajah pucat. Mereka memutar ulang bagian awal rekaman. Gamelan itu tetap ada, konsisten, mengiringi sejak menit pertama. Raka merinding. Berarti ini bukan gangguan teknis. Suara itu terdengar terlalu rapi, terlalu teratur untuk disebut noise. Seakan ada sesuatu yang sengaja ikut masuk ke dalam rekaman mereka. Di layar, wajah Pak Haji tampak tetap tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu kini terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tak mereka pahami sebelumnya. Tak ada yang berbicara lagi.
Mereka hanya menatap layar, mendengarkan gamelan yang tak seharusnya ada di siang hari yang hening. Dan saat matahari mulai tenggelam di balik hutan jati, peringatan Pak Haji kembali terngiang di kepala mereka. Malam di sini bukan milik kita. Mereka sadar, mereka tidak sendirian sejak awal. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Angin menghantam dinding rumah joglo seperti ingin merobohkannya. Atap berderak keras, dan pepohonan di luar terdengar saling beradu, mengerang di tengah gelap. Di dalam rumah, mereka berkumpul di ruang tengah dengan lampu redup. Hujan membuat suasana semakin sempit, seolah dinding-dinding itu mendekat. Kalau hujan gini, visual hutan pasti dapat bagus, gumam Satria sambil mengangkat kamera. Raka langsung menoleh. Jangan, Tri, ingat kata Pak Haji. Cuma sebentar, dari jendela doang gak keluar, jawab Satria. Sudah berdiri menuju jendela samping yang menghadap langsung ke hutan. Belum sempat ada yang mencegah, jendela sudah terbuka. Angin dingin dan percikan hujan langsung menerobos masuk. Kamera menyala. Di layar, terlihat deretan batang jati yang hitam oleh hujan berdiri rapat seperti barisan makhluk yang sedang menonton. Tiba-tiba, cahaya kilat membelah langit. Dalam sekejap terang itu, sesuatu terlihat jelas di batas hutan. Sesosok tubuh terbungkus kain putih, berdiri tegak, diam, menghadap langsung ke arah jendela. "Tri!" Suara Alia bergetar. "Itu apa?" Satria menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi kamera masih mengarah ke depan. Saat layar kamera sempat berkedip karena gangguan sinyal, sosok itu kini lebih dekat, beberapa meter dari batas hutan. Layar kembali berkedip. Kini ia berada di tepi halaman. Setiap gangguan gambar, jaraknya semakin pendek. "Matikan! Matikan kameranya!" teriak Raka. Namun saat kilat kembali menyambar, sosok itu sudah berdiri tepat di bawah jendela. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi kain kafan yang basah menempel pada tubuh kurus yang menggantung kaku. Bau tanah basah bercampur busuk mulai masuk ke dalam ruangan. Satria akhirnya menjatuhkan kamera. Detik berikutnya, brak! Pintu depan digedor keras. Sekali, dua kali. Lalu terbuka sendiri dengan hentakan keras. Angin menerjang masuk, memadamkan sebagian lampu. Bersama angin itu, masuk pula bau menyengat, bau bangkai, bau tanah kubur yang lama tak dibuka. Dari ambang pintu, kain putih itu terlihat melayang masuk ke ruang tamu. Tak menyentuh lantai. Kepalanya miring tak wajar, seolah mencari sesuatu. Alia menjerit. Raka menarik semua orang ke arah kamar dan membanting pintu, lalu menggeser lemari ke depan pintu sebagai pengganjal. Di luar kamar, serat, serat. Suara kain diseret di lantai kayu. Disusul suara langkah berat, pelan, menyeret, berkeliling rumah. Seperti sedang menghitung pintu. Mereka menahan nafas, menutup mulut agar tak bersuara. Hujan di luar terus mengguyur, menutupi suara apapun yang mungkin bisa memanggil pertolongan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Tak ada ketukan, hanya diam, dan bau tanah yang semakin kuat meresap lewat celah pintu. Tak ada yang berani bergerak. Malam itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Dan mereka tahu, pelanggaran kecil telah membuka pintu bagi sesuatu yang kini tak berniat pergi. Pagi datang dengan langit kelabu. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih lembab dan dingin, menyisakan bau tanah yang belum sempat mengering. Raka keluar kamar pertama kali. Langkahnya terhenti di tengah ruang tamu. Di lantai kayu yang kusam, terlihat jejak kaki panjang, basah, dan kehitaman. Bentuknya tidak wajar, tanpa jari. Hanya telapak memanjang seperti kain yang diseret lalu ditekan ke lantai. Jejak itu berasal dari pintu depan dan berakhir tepat di tangga menuju lantai atas, menuju kamar Satria. "Teman-teman," suara Raka bergetar. "Kalian harus lihat ini." Satu persatu keluar kamar. Tak ada yang berani melangkah melewati jejak itu. Alia menutup mulut,
menahan mual saat melihat bekas tanar dan bau anyir yang tertinggal. Di kamar atas, Satria masih tertidur. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tri, bangun!" Raka mengguncangnya pelan. Satria membuka mata dengan susah payah. "Kepalaku berat banget," gumamnya. Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Pak Tarman datang dengan wajah keras. Begitu melihat jejak di lantai, wajahnya langsung berubah pucat, lalu marah. "Kalian buka apa semalam?" bentaknya. Tak ada yang bisa menjawab. Matanya kemudian tertuju pada kamera di sudut ruangan. Tanpa banyak bicara, ia mengambilnya. "Mulai sekarang, gak ada lagi rekam-rekaman. Kamera ini saya bawa." "Pak, itu tugas kampus kami." Raka mencoba bicara. Pak Tarman memotong. "Kampus gak akan bisa tanggung jawab kalau sesuatu terjadi sama kalian di sini." Lalu, dengan suara lebih rendah tapi lebih dingin, ia menambahkan, "Dan setelah jam 5 sore, kalian jangan keluar rumah, jangan keluyuran, jangan bikin macam-macam." Sejak hari itu, suasana desa berubah. Warga jarang menyapa. Beberapa bahkan menutup pintu saat mereka lewat. Malam-malam berikutnya, teror tidak berhenti. Di dinding kamar, terdengar suara cakaran pelan, seperti kuku panjang menggores kayu dari luar. Kadang disusul bau darah yang tiba-tiba muncul, padahal tak ada apa-apa di sekitar mereka. Langkah berat di atap kembali terdengar hampir setiap malam. Tak lagi berjalan mondar-mandir, melainkan berhenti lama di atas kamar Satria. Satria sendiri semakin berubah. Ia sering mengigau, menyebut kata-kata yang tak mereka pahami. Tubuhnya melemah, nafsu makannya hilang, dan matanya selalu tampak kosong seolah kurang tidur berhari-hari. "Kayak ada yang duduk di dadaku tiap malam," katanya lirih suatu pagi. Raka tahu, sejak malam hujan itu, sesuatu telah memilih Satria. Dan yang lebih menakutkan, itu belum selesai dengannya. Hari ke-7 di Randu Alas terasa aneh sejak pagi. Udara terlalu sunyi, seolah desa sedang menahan napas. Menjelang siang, Pak Tarman datang ke rumah Joglo dengan wajah yang lebih lelah dari biasanya. Di tangannya, kamera yang sempat disita. "Ini kalian simpan," katanya singkat. "Tapi jangan dipakai macam-macam." Raka menerima kamera itu dengan perasaan campur aduk. "Kami mau minta maaf, Pak, ke Pak Haji juga, soal kemarin-kemarin." Pak Tarman menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. "Bagus kalau masih ingat sopan." Mereka pun berjalan ke rumah Pak Haji Rashid. Di sepanjang jalan, beberapa warga hanya menatap tanpa senyum. Bisik-bisik kecil terdengar, terhenti begitu mereka menoleh. Pak Haji menyambut mereka di teras. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir mereka bertemu, tapi senyumnya masih hangat. "Kalian gak usah sungkan," katanya saat Raka menyampaikan permintaan maaf. "Kalau sudah terjadi ya sudah, yang penting sekarang jaga diri baik-baik." Alia menunduk. "Kami gak tahu kalau akibatnya bisa sejauh ini, Pak." Pak Haji menarik napas panjang. "Di desa ini, ada hal-hal lama yang seharusnya dibiarkan tidur." Kalimat itu membuat Raka merinding, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Pak Haji pamit hendak ke sawah naik motornya. "Assalamualaikum, Nak. Jangan keluar malam." Itu adalah terakhir kalinya mereka mendengar suara beliau. Sore itu, suara teriakan memecah ketenangan desa. Motor Pak Haji tergelincir di jalan lurus dekat batas hutan. Tidak ada tikungan, tidak ada lubang besar. Namun tubuhnya tergeletak tak bernawa di pinggir jalan dengan luka parah di kepala. Warga berdatangan, tangis pecah, doa dipanjatkan di tengah kebingungan. Raka berdiri terpaku di kejauhan, dadanya sesak. Perasaan bersalah menekan lebih keras dari ketakutan. Saat ia menoleh ke arah hutan, di antara batang-batang jati, ia kembali melihat sosok kain putih berdiri diam. Tak bergerak, tak mendekat, hanya mengawasi.
ketika Raka mengedipkan mata, sosok itu menghilang di balik bayangan pepohonan. Malamnya, rumah-rumah warga dipenuhi suara tahlil. Lampu-lampu menyala lebih terang dari biasanya, seolah semua orang takut pada gelap. Namun di balik doa dan tangisan, ada sesuatu yang lebih kuat, rasa takut yang tak lagi bisa disembunyikan. "Ini belum selesai," bisik salah satu warga. "Yang lama bangun lagi." Desa Randu Alas berduka, tapi di saat yang sama, desa itu juga sadar, sesuatu yang pernah dikubur bersama masa lalu, kini mulai menagih. Dan mereka semua mungkin akan ikut membayar harganya. Malam itu, rumah Pak Haji dipenuhi orang. Lampu-lampu teras menyala terang, tikar digelar, dan suara doa mengalun pelan, menyatu dengan isak tangis keluarga yang ditinggalkan. Mereka duduk di barisan belakang, mencoba ikut larut dalam bacaan tahlil, meski pikiran tak pernah benar-benar tenang sejak sore tadi. Satria duduk di antara Raka dan Alia. Sejak datang, tubuhnya terasa dingin dan gemetar halus, seperti menahan demam. "Kamu gak apa-apa, Tri?" bisik Raka. Satria mengangguk pelan, tapi wajahnya pucat dan keringat dingin terus mengalir di pelipisnya. Saat doa hampir selesai, tubuh Satria tiba-tiba menegang. Tangannya mencengkeram lutut kuat-kuat. Nafasnya memburu, lalu terhenti sesaat. "Tri," Alia memegang lengannya. Sekejap kemudian, Satria duduk tegak dengan gerakan patah-patah, seperti boneka yang ditarik paksa. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Mulutnya bergerak perlahan, suaranya bukan lagi suaranya sendiri. "Bale no karso." Suaranya berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan orang tua. "Aku ora trimo." Orang-orang di sekitarnya terdiam. Beberapa ibu menjerit kecil. Satria lalu menengadahkan kepala dan mencakar lehernya sendiri dengan kuku yang menggali kulit. "Berhenti, Tri!" Raka menarik tangannya. Namun tenaganya mendadak menjadi sangat kuat. Butuh 3 orang untuk menahannya agar tidak terus melukai diri sendiri. Dari sudut ruangan, seorang lelaki tua bangkit berdiri. Rambutnya putih, matanya tajam, sorotnya tenang tapi waspada. "Mbah Suro." "Buka ruang, jangan kerubungi," katanya tegas. Ia mendekat lalu membaca doa dengan suara berat dan cepat. Tangannya menekan dada Satria, sementara tangan lain menepuk tengkuknya keras. Satria menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang, seperti ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam dadanya. Mbah Suro meniupkan nafas ke wajah Satria, lalu membaca kalimat terakhir dengan nada tinggi. Sekejap kemudian, tubuh Satria terkulai lemas. Matanya terpejam. Beberapa orang membantu membaringkannya. Beberapa menit berlalu sebelum Satria sadar. Ia membuka mata perlahan, kebingungan. "Kenapa semua orang lihat aku kayak gitu?" gumamnya lemah. Raka menahan nafas lega, sampai Alia menjerit kecil. "Lehernya!" Di leher Satria, tampak jelas bekas jeratan, merah keunguan, melingkar seperti bekas tali yang pernah menarik kuat. Satria mengusap lehernya, meringis kesakitan. Lalu tiba-tiba ia terbatuk keras. "Huk, huk." Ia membungkuk dan sesuatu jatuh dari mulutnya ketikar. Sebuah paku tua berkarat, panjang, basah oleh ludah dan sedikit darah. Orang-orang spontan menjauh. Mbah Suro menatap paku itu dengan wajah muram. "Itu tanda," katanya lirih, "yang mati masih belum rela." Raka merasa tengkuknya dingin. Kini mereka tahu, yang mengikuti mereka sejak malam hujan itu bukan sekedar penampakan. Ada dendam lama, dan Satria telah dijadikan tempat singgahnya. Setelah kejadian di rumah Pak Haji, suasana desa berubah drastis. Warga tak lagi berani beraktivitas sampai malam. Pintu-pintu ditutup lebih awal,
dan suara doa terdengar dari hampir setiap rumah, seolah semua orang mencoba menenangkan sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Pak Tarman datang ke rumah Joglo bersama Mbah Suro. Wajah Pak Tarman tampak lebih tua dari biasanya. Matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. "Kalian sudah terlibat terlalu jauh," katanya pelan. "Sekarang, kalian juga perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." Mereka duduk melingkar di ruang tengah. Lampu hanya satu, menggantung redup, membuat bayangan wajah mereka tampak panjang dan gelap di dinding kayu. Pak Tarman menarik napas panjang. Dulu, Pak Haji Rashid dan Pak Karso itu sahabat sejak muda. Mereka berangkat dari nol, buka kebun bareng, makan susah bareng. Raka mengangguk pelan, mendengarkan. Tapi lama-lama, kebun Pak Haji makin berhasil. Panennya bagus, tanamannya subur. Sementara kebun Pak Karso pelan-pelan rusak. Pak Tarman menelan ludah. Daunnya mengering, batangnya busuk. Padahal pupuk sama, tanah sama. Lalu muncul hama yang gak bisa diusir. Mbah Suro menambahkan dengan suara berat. Di desa, kalau sesuatu rusak tanpa sebab jelas, orang mulai curiga. Karso mulai menuduh. Ia menuduh Pak Haji memakai santet agar usahanya jatuh. Awalnya hanya cekcok, lalu berubah jadi ancaman, lalu jadi perang diam-diam. Dukun dipanggil, lanjut Pak Tarman. Balasan dikirim. Yang satu kirim penyakit, yang satu kirim penjaga. Desa tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang jelas, sejak saat itu, Randu Alas mulai sering mengalami kejadian aneh. Ternak mati mendadak, orang sakit tanpa sebab, suara-suara dari hutan tiap malam tertentu. Akhirnya, Karso pergi dari desa. Pergi tanpa pamit, tanpa pernah kembali. Tapi dendam itu gak ikut pergi, kata Mbah Suro lirih. Raka teringat kata-kata yang keluar dari mulut Satria saat kerasukan. Balekno Karso. Pak Tarman mengangguk, seolah membaca pikiran mereka. Sekarang, setelah Pak Haji mati, penjaga yang dulu dipasang buat melindungi beliau menuntut balasan. Balasan apa? Tanya Alia dengan suara hampir tak terdengar. Karso harus dibawa pulang ke Randu Alas, entah untuk diadili atau untuk dibayar dengan nyawanya. Ruangan terasa semakin sempit. Kalau Karso gak di bawah? Tanya Raka. Pak Tarman menatap lantai lama sekali sebelum menjawab. Penjaga itu gak akan berhenti. Yang sakit bukan cuma Satria. Warga bisa satu persatu kena. Mbah Suro menambahkan. Dan kalau sudah begitu, desa ini bisa kosong. Hening jatuh di antara mereka. Raka merasa tengkuknya dingin. Selama ini mereka mengira teror itu hanya mengincar mereka karena melanggar aturan. Tapi ternyata mereka hanya terseret ke dalam konflik lama yang jauh lebih besar. Jadi, apa yang akan dilakukan warga? Tanya Alia. Pak Tarman menghela napas panjang. Kami masih cari cara, tapi waktunya nggak banyak. Tanda-tandanya sudah muncul. Di luar rumah, angin berdesir melewati celah jendela, membawa bau tanah yang lembab, seolah sesuatu sedang mendengar pembicaraan mereka dan menunggu keputusan. Karena dendam yang sudah terbangun puluhan tahun itu, kini menuntut diselesaikan dengan cara apapun. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Tak ada yang benar-benar pulas, seolah udara di rumah Joglo menekan dada dan menahan napas mereka. Dan di dalam tidur itu, mereka semua masuk ke tempat yang sama. Hutan jati yang hitam pekat. Batang-batangnya menjulang seperti tiang-tiang hukuman. Langit berwarna merah gelap, seperti terbakar. Di tengah tanah lapang, seorang lelaki tua terikat di sebuah tiang kayu. Wajahnya penuh luka, bajunya compang-camping, matanya terbuka menatap kosong ke depan. Raka tahu, itu Pak Karso. Tanah di belakangnya bergetar. Dari antara pepohonan, muncul sosok pocong yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Kain kafannya kotor, robek, dan menyeret tanah di setiap gerakan. Langkahnya lambat, tapi pasti.
Saat jaraknya tinggal beberapa meter, kepalanya miring ke samping dan suara berat keluar dari balik kain yang menutupi wajahnya. "Balik!" Suara itu bergema di seluruh hutan. "Balik!" Tiba-tiba, semua terbangun hampir bersamaan. Napas terenah, tubuh basah oleh keringat. "Kalian juga mimpi itu?" bisik Alia dengan wajah pucat. Tak ada yang perlu menjawab. Tatapan mereka sudah cukup menjadi jawaban. Pagi harinya, desa gempar. Atap beberapa rumah ditemukan retak seperti dilempari batu besar semalaman. Di depan pintu-pintu warga, muncul tanda silang dari tanah kubur, coklat gelap, masih basah, berbau amis. Orang-orang berkumpul di jalan, saling bertanya, saling ketakutan. "Semalam saya juga mimpi itu. Pocongnya gede, ada orang diikat di hutan." Cerita mereka sama, terlalu sama untuk dianggap kebetulan. Di balai kecil desa, warga berkumpul dengan wajah tegang. Mbah Suro duduk diam, matanya terpejam, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Pak Tarman berdiri di depan mereka. "Ini sudah jelas," katanya dengan suara keras namun gemetar. "Yang nuntut itu gak cuma ke anak-anak ini, sekarang seluruh desa diperingatkan." Beberapa warga mulai menangis. "Kalau kita diam, yang diambil bukan cuma satu orang," lanjut Pak Tarman. "Dan kita nggak tahu siapa yang berikutnya." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tak bisa ditawar. "Malam ini, kita jemput Karso, hidup atau mati." Kalimat itu membuat suasana ruangan jatuh dalam hening yang menakutkan. Raka merasa perutnya mual. Ini bukan lagi tentang hantu. Ini tentang manusia yang akan diseret kembali ke masa lalu yang berdarah. Dan malam akan menjadi saksi apakah dendam itu akan berhenti atau justru menelan lebih banyak korban. Malam turun tanpa suara di Randu Alas. Tak ada lampu yang menyala di jalan. Tak ada suara radio. Tak ada obrolan warga. Desa itu seperti ditelan gelap, seolah semua orang bersembunyi di balik dinding masing-masing, menunggu sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Di dalam rumah joglo, mereka duduk berdesakan di kamar, hanya diterangi satu lampu kecil. Tak ada yang berbicara. Dari balik dinding, perlahan terdengar suara. Ser, ser. Seperti tubuh manusia diseret di atas tanah. Disusul suara lain. Cekrak, cekrak. Seperti tanah yang dicangkul, pelan, tapi terus-menerus. Alia menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan isak. Raka berdiri di dekat jendela. Tirai sedikit terbuka. Ia ingin mengintip, hanya sedikit, memastikan apa yang sedang terjadi di luar. Namun kalimat Pak Tarman termiang keras di kepalanya. "Jangan lihat." Raka mundur perlahan, menahan nafas. Tiba-tiba, dum! Seluruh rumah bergetar. Bukan dari depan, bukan dari halaman. Getaran itu datang dari dalam rumah, seolah ada sesuatu yang baru saja jatuh di lantai atas. Mereka saling menatap, wajah pucat. Dari atas, terdengar suara langkah berat. Bukan langkah manusia yang biasa. Langkah itu lambat, menyeret, dan setiap pijakan membuat papan lantai berderit panjang. Disusul suara lain. Ser. Seperti kain basah yang diseret di lantai kayu. Langkah itu bergerak, pelan, menuju tangga. Tak ada yang berani bicara. Tangga kayu berderit satu persatu, menandakan sesuatu sedang turun. Raka merasa jantungnya seperti hendak meloncat keluar dari dada. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sunyi. Tak ada gerakan. Tak ada nafas. Hanya bau tanah basah dan anyir yang merembes lewat celah pintu. Lalu, tok! Ketukan pelan di daun pintu.
sangat pelan. Seperti orang yang tak ingin membangunkan, tapi ingin memastikan ada yang mendengar. Alia menangis tertahan. Tak ada yang bergerak. Dari balik kayu pintu, terdengar suara berbisik. Bukan suara orang yang mereka kenal. Bukan suara manusia yang wajar. Berat, serak, seolah keluar dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. "Wes bali," bisik itu merayap masuk ke telinga mereka. "Saiki gantian kowe sing buka lawang. Sudah kembali. Sekarang giliran kalian yang membuka pintu." Pintu kamar bergetar pelan. Bukan didorong, tapi seolah ada kepala yang sedang menempel di baliknya, mendengarkan nafas mereka. Lampu kecil di kamar berkedip-kedip. Raka memejamkan mata, menahan nafas, menggenggam tangan Alia yang dingin dan gemetar. Tak ada yang tahu berapa lama mereka terjebak dalam keheningan itu. Sampai akhirnya, ketukan itu berhenti. Langkah menyeret perlahan menjauh. Namun tak satu pun dari mereka berani membuka pintu. Karena mereka tahu, malam itu belum benar-benar selesai. Dan randu alas belum melepaskan mereka. Sekian cerita hari ini, nantikan cerita berikutnya.